Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua permasalahan penting, yaitu akhlak dalam bernegara serta akhlak terhadap lingkungan. Kedua hal ini sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara Indonesia. Nah, permasalahan pertama yaitu akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Saat ini pengembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain muncul berbagai permasalahan akhlak seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, perundungan di media sosial, intoleransi serta rendah saling menghormati terhadap perbedaan pendapat. Contohnya ketika memasuki masa pemilu atau muncul isu-isu tertentu, seringkali masyarakat mudah mempercayai informasi tanpa melakukan literasi atau pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya terjadi perpecahan, saling menghina, bahkan memutuskan hubungan pertemanan hanya perbedaan pilihan politik. Masalahnya lainnya adalah menurunnya rasa nasionalisme pada sebagian generasi muda. Banyak yang lebih mudah terpengaruh budaya luar tanpa mampu menyaring nilai-nilai positif dan negatif. Akibatnya nilai sopan santun, gotong royong, dan rasa persatuan mulai pudar. Menurut saya, akar dari masalah tersebut adalah kurangnya kesadaran moral dan rendahnya literasi digital. Banyak orang lebih mengutamakan emosi daripada berpikir secara rasional sebelum bertindak. Dalam Islam, akhlak mengajarkan agar setiap manusia menjaga lisan dan perbuatannya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk berbagi informasi yang bermanfaat, bukan menjadi tempat penyebaran kebencian dan ataupun provokasi. Nah, berapa solusi yang dapat kita lakuin? Antara lainnya, yang pertama, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi yang benar ataupun informasi palsu. Yang kedua, membiasakan sikap saling menghargai meskipun memiliki perbedaan pendapat, suku, agama maupun budaya. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dan menyebarkan konten yang positif dan menghindari komentar yang menyakiti orang lain. Yang keempat, sebagai mahasiswa kita harus menjadi contoh menjaga etika sopan santun serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan toleransi. Nah, selanjutnya kita bahas permasalahan kedua, yaitu akhlak terhadap lingkungan. Permasalahan berikutnya adalah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Di sekitar kita masih banyak yang ditemukan sampah yang dibuang sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, pencernaan sungai, pembakaran sampah, hingga penebangan pohon secara liar. Sebagai contohnya sederhana, di lingkungan kampus maupun tempat tinggal, masih ada orang yang membuang sampah setelah makan tanpa membawanya ke tempat sampah. Kebiasaan kecil ini seperti ini jika dilakukan terus-menerus akan berdampak besar terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, perubahan iklim yang terjadi saat ini juga dipengaruhi oleh perilaku manusia yang kurang peduli terhadap kelestarian alam. Masalah lingkungan sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh kurang fasilitas, tapi juga karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab secara individu. Dalam ajaran Islam, manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tugas menjaga dan merawat alam, bukan merusaknya. Jika lingkungannya rusak, maka dampak yang akan dirasakan oleh semua orang seperti banjir, polusi udara, berkurangnya sumber air bersih, dan meningkatnya berbagai penyakit. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian akhlak
yang baik kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah organik maupun anorganik. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa botol minum dan tas belanja sendiri. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kerja bakti atau menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang kelima, mengajak keluarga, teman, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Selalu contoh nyata, bukan hanya sekadar himbauan. Dari pembahasan kedua permasalahan tersebut, saya menyadari bahwa akhlak tidak hanya ditunjukkan melalui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga melalui dengan sesama manusia dan lingkungan. Sebagai mahasiswa, saya memiliki tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik, menjaga persatuan bangsa, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jika setiap individu memiliki kesadaran untuk berbuat baik, maka masyarakat dan damai, persatuan dan lingkungan yang bersih akan menjadi mudah terwujud. Saya juga menyadari bahwa perbaikan akhlak bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga pendidikan, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk mulai dari diri sendiri. Karena perubahan nyata selalu mulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Demikian presentasinya yang saya sampaikan mengenai akhlak yang berbangsa dan bernegara serta akhlak terhadap lingkungan. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang baik, peduli terhadap sesama serta menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.